Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailana Zahra Pawestri dengan NIM 23010300083. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Nah, dari pengertiannya tuh, AI adalah sebuah teknologi yang dirancang untuk memberikan kemampuan berpikir dan belajar pada mesin. Konsep AI ini pertama kali dikaji oleh para ilmuwan pada tahun 1956. Tetapi perkembangan tidaklah lincah. Barulah pada era 2000-an dengan kemajuan teknologi komputer dan pengembangan algoritma baru, AI mulai maju pesat. Kemampuan mesin untuk meniru atau menyerupai kecerdasan manusia ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. AI bukan hanya sekedar program komputer, tapi juga suatu cara untuk membuat mesin atau berpikir dan bertindak sesuai dengan pola-pola yang telah diajarkan melalui data. Kemudian ada beberapa jenis berdasarkan fungsinya dan kemampuan yang dimiliki. Yang pertama itu ada narrow AI atau AI sempit. Nah, dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti asistensi virtual atau Siri, Google Assistant, pengenalan wajah, atau bermain catur. Narrow AI sangat penting dalam domain yang terbatas. Kemudian yang kedua ada general AI atau AI umum. Merupakan aspirasi jangka panjang yang mencakup mesin dengan kecerdasan yang setara dengan manusia. General AI dapat melakukan berbagai jenis tugas dan belajar dari pengalaman. Tetapi sampai saat ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga ada strong AI atau AI kuat, merujuk pada mesin yang memiliki kesadaran diri, kemampuan untuk memahami seperti merasakan seperti manusia. Strong AI masih merupakan konsep teoritis dan belum terwujud dalam praktiknya. Kemudian ada beberapa manfaat AI. Yang pertama, untuk kesehatan. Dalam kesehatan ini biasanya digunakan untuk diagnosa medis yang lebih akurat dan mengembangkan obat lebih cepat dengan bantuan analisis data canggih dari sistem AI tersebut. Kemudian untuk transportasi, contohnya seperti mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan karena membuat keputusan secara otomatis berdasarkan situasi. Kemudian yang ketiga ada keuangan. Nah, dalam keuangan ini untuk menganalisis data yang canggih seperti prediksi pasar dan deteksi kecurangan melalui teknologi machine learning dan deep learning. Kemudian yang keempat ada industri manufaktur, yaitu untuk mengoptimalkan proses produksi dan pemeliharaan peralatan menggunakan model simulasi yang dikembangkan oleh AI. Kemudian yang kelima yaitu hiburan. Rekomendasi konten yang disesuaikan kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka, meningkatkan kenyamanan pengguna saat menonton film atau mendengarkan musik. Nah, kemudian kegunaan AI praktis di dunia sehari-hari. Nah, penerapan AI sudah sangat luas di dunia sehari-hari. Contoh-contohnya seperti yang pertama, asisten virtual. Contohnya seperti Siri pada iPhone dan Google Assistant pada smartphone Android merupakan contoh aplikasi narrow AI yang membantu penggunaan melakukan pencarian informasi online, menjawab pertanyaan, serta memberikan instruksi tentang cara menggunakan fitur-fitur lainnya. Kemudian yang kedua, rekomendasi konten media. Platform streaming seperti Netflix menggunakan algoritma machine learning untuk merekomendasikan acara TV atau film yang mungkin diminati oleh penggunanya berdasarkan riwayat penontonnya.
Nah, kemudian yang ketiga ada perbankan online. Nah, sistem perbankan online ini seringkali menggunakan teknologi AI untuk memproses transaksi, mendeteksi aktivitas tidak biasa, dan memberikan saran investasi berdasarkan profil risiko pelanggan. Kemudian yang keempat itu untuk robotika industri. Nah, dalam robotika industri modern dilengkapi dengan sensor dan program yang diprogram menggunakan bahasa Python atau R untuk melakukan pekerjaan repetitif tanpa kesalahan manusia. Nah, dengan demikian AI ini bukan hanya sekedar teori komputer, namun juga suatu revolusi dalam bagaimana kita hidup dan bekerja hari ini. Meskipun masih ada tantangan terkait privasi data, potensi malasan generasi masa depan, manfaat-manfaat tersebut telah membuktikan bahwa AI akan tetap menjadi salah satu teknologi penting di era digital ini. Nah, penggunaan kecerdasan buatan AI ini dalam dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dengan kemajuan teknologi AI menawarkan beberapa manfaat yang dapat meningkatkan pengalaman belajar dan pengajaran. Namun, seiring dengan manfaat tersebut, muncul juga tantangan etis yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Nah, dalam konteks ini penting untuk memahami bagaimana etika penggunaan AI dalam membentuk pengalaman belajar yang lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, kecerdasan AI ini teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI dalam menganalisis data, mengenali pola, dan memberikan rekomendasi berdasarkan informasi data. Dalam pendidikan, AI dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti personalisasi pembelajaran, penilaian otomatis, dan menganalisis data siswa. Meskipun AI menawarkan banyak keuntungan, penggunaannya juga memerlukan pemahaman etis yang mendalam. Kemudian, manfaat AI dalam pendidikan. Nah, AI ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa manfaat utamanya yaitu yang pertama, personalisasi pembelajaran. Nah, AI ini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mahasiswa dengan menganalisis data tentang cara belajar dan kemajuan siswa. Sistem AI dapat memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan merekomendasikan sumber daya tambahan. Kemudian yang kedua, penilaian otomatis. Nah, AI ini dapat digunakan untuk melakukan penilaian otomatis pada tugas dan ujian. Ini tidak hanya menghemat waktu bagi pengajar, tetapi juga memberikan umpan balik instan kepada mahasiswa sehingga mereka dapat segera mengetahui area yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran adaptif. Nah, sistem pembelajaran berbasis AI ini dapat beradaptasi dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Nah, ini memungkinkan setiap mahasiswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian yang keempat ada analisis data. Nah, AI ini dapat menganalisis data besar untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja akademik mahasiswa. Informasi ini dapat digunakan oleh pendidik untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. Kemudian yang kelima, asisten virtual. Banyak institusi pendidikan mulai menggunakan asisten virtual berbasis AI untuk membantu mahasiswa dengan pernyataan umum tentang kursus atau administrasi sekolah. Ini membantu mengurangi beban kerja staf pengajaran dan memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa. Nah, pentingnya AI dalam
pentingnya etika dalam menggunakan AI ini, yang pertama, integritas akademik. Salah satu tantangan utama adalah menjadi integritas akademik mahasiswa untuk menyadari bahwa penggunaan AI tidak boleh menggantikan proses belajar mereka. Misalnya, menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa pemahaman yang mendalam tentang materi, tanpa mengarah pada plagiarisme dan mengurangi kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, transparansi dan kejujuran. Nah, mahasiswa perlu bersikap transparansi tentang penggunaan AI dalam pengerjaan mereka. Ini berarti mereka harus menyatakan jika mereka menggunakan alat AI ini untuk membantu menyelesaikan tugas atau proyek. Institusi pendidikan perlu menetapkan pedoman yang jelas mengenai hal ini agar mahasiswa ini memahami batas dan tanggung jawab mereka. Kemudian yang ketiga, perlindungan atau privasi. Nah, sistem AI sering mengumpulkan data pribadi mahasiswa sehingga penting untuk melindungi privasi mereka. Mahasiswa perlu diberi pemahaman tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Institusi pendidikan harus memastikan bahwa data siswa dilindungi dengan baik dan digunakan secara etis. Kemudian yang keempat, keadilan dalam penilaian. Nah, penggunaan AI ini dalam penilaian akademik juga harus dilakukan secara adil. Sistem AI dapat digunakan untuk menilai memahami kinerja mahasiswa harus dirancang agar tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Kemudian pendidik perlu memastikan bahwa algoritma yang digunakan dalam sistem penilaian adalah transparansi dan adil. Kemudian yang kedua, mendorong keterampilan digital. Peningkatan etika penggunaan AI ini juga harus mencakup pengembangan keterampilan digital yang baik di kalangan mahasiswa. Mahasiswa perlu diajarkan tentang bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini termasuk pemahaman tentang bias yang mungkin muncul dalam sistem AI dan bagaimana cara menghindarinya. Kemudian, menumbuhkan kesadaran etis. Nah, institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran etis di kalangan mahasiswa mengenai penggunaan AI. Melalui diskusi dan pelatihan tentang etika teknologi, mahasiswa dalam belajar untuk membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan AI. Ini juga membantu mereka memahami dampak sosial dari teknologi dan bagaimana cara berkontribusi secara positif di masyarakat. Kemudian AI dapat digunakan mengintegrasi AI ke dalam pembelajaran. Nah, AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa jika diterapkan dengan benar. Contohnya seperti sistem pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Namun, penting bagi pendidik untuk mengontrol penggunaan AI sehingga tetap fokus pada tujuannya. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, etika penggunaan AI dalam pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan nilai-nilai akademik dan moral. Dengan pendekatan yang tepat, mahasiswa dapat memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar sambil tetap menjaga integritas dan tanggung jawab akademik mereka. Pendidikan etika penggunaan AI harus menjadi bagian integral dari kurikulum di perguruan tinggi agar lulusan siap menghadapi tantangan di era digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan memahami etika penggunaan AI, mahasiswa tidak hanya meningkatkan keterampilan akademis mereka, tapi juga berkontribusi pada pemahaman masyarakat digital yang lebih baik di masa depan. Nah, sekian pemaparan saya tentang bagaimana sih etika AI ini, etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan terutama bagi mahasiswa. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.